Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di perkuliahan selanjutnya, yaitu ya tentang gangguan konsep diri. Oke, ya, jadi gangguan konsep diri ini adalah kelanjutan dari kuliah kemarin, yaitu terkait dengan masalah psikososial. Gangguan konsep diri ini seperti apa, gitu ya? Jadi sebenarnya gangguan konsep diri ini ada beberapa bagian, gitu ya. Yang pertama yaitu gambaran diri, ya, kemudian juga ada harga diri, kemudian ada citra diri, gitu ya, kemudian juga ada ideal diri, ya, dan juga ideal, harga diri, ya, kemudian citra diri, ya, dan juga identitas diri. Nah, itu. Jadi konsep diri ini, ya, ketika terjadi gangguan bisa meliputi ke aspek-aspek tersebut, gitu. Nah, sebenarnya konsep diri sendiri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, ya. Jadi bagaimana individu tersebut memandang dirinya dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri, gitu. Ketika ada gangguan, maka akan terjadi respon yang maladaptif. Akhirnya akan terjadi kekacauan identitas, gitu ya. Oke, kemudian tentang konsep diri itu, ya, aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata, sukses, dan diterima. Apabila konsep diri positif, maka individu memiliki pengalaman, ya, yang positif dalam beraktualisasi diri. Harga diri adalah transisi antara respon konsep diri adaptif dengan konsep diri yang maladaptif. Jadi ketika ada gangguan, kemudian tentang konsep diri berada di yang maladaptif, maka akan terjadi berbagai permasalahan. Yang pertama adalah kacau identitas atau kesulitan, ya, dalam individu tersebut mengenali identitasnya. Akan terjadi kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial. Jadi ada hubungannya dengan perkembangan psikososial yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian depersonalisasi, ya, terjadi ketika perasaan yang tidak realistis dan asin terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Oke, komponen konsep diri, ya, ada gambaran diri, tadi sudah saya katakan body image, ya, adalah pandangan seseorang terhadap tubuhnya. Kemudian ideal diri, ya, adalah persepsi individu tentang perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan standar, aspirasi, tujuan atau nilai yang ditetapkan. Kemudian ada juga harga diri, ya, self esteem, penilaian tentang nilai individu dengan menganalisa kesesuaian perilaku dengan ideal diri. Peran, ya, adalah seperangkat perilaku yang diharapkan masyarakat sesuai dengan fungsi individu. Kemudian identitas, jadi penilaian individu terhadap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh, berlanjut, konsisten, dan unik. Oke, ciri konsep diri, ya. Jadi konsep diri yang positif itu terlihat seseorang itu mampu pertama mengenali dirinya sendiri, kemudian memiliki pemikiran bahwa saat dilahirkan manusia tidak membawa kekayaan dan pengetahuan, jadi dia ready to learn, ya, siap untuk belajar. Kemudian juga merasa sanggup menyelesaikan masalah, jadi bisa menghadapi permasalahan, ya, baik itu secara masalah-masalah secara subjektif maupun subjektif. Kemudian merasa sepadan dengan orang lain, ya, jadi tidak merasa minder, tidak merasa malu, ya. Kemudian mampu memperbaiki diri. Kemudian juga ada gambaran diri yang tepat dan positif, ya. Jadi dia mampu menilai bahwa dirinya itu sama dengan orang lain. Kemudian ideal diri yang realistis, ya. Jadi dia
mengkaji atau melihat dirinya itu bahwa apa yang dia itu ingin capai itu memang bisa dicapai. Jadi tidak muluk-muluk gitu ya. Kemudian harga diri yang tinggi. Jadi dia memiliki rasa gitu ya, percaya diri, kemudian juga tidak malu saat dipuji gitu ya. Kemudian mampu memperbaiki diri. Penampilan diri yang memuaskan ya, orang dengan konsep diri yang positif itu puas ya terhadap dirinya ya, meskipun ada beberapa kekurangan dalam dirinya, dia tidak merasakan itu sebagai suatu hal yang buruk, tetapi dia merasakan hal itu sebagai suatu hal yang memotivasi dirinya untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian penampilan diri yang memuaskan ya, jadi sudah itu. Kemudian identitas yang jelas. Jadi identitas di sini bisa terkait dengan gender ya, kemudian juga bisa terkait dengan peran juga bisa ya. Jadi jelas, jadi dia mengetahui dirinya itu sebagai siapa ya, apakah sebagai memang laki-laki, kemudian juga sebagai pelajar misalnya, dan sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri ada beberapa. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi harga diri ya. Jadi faktor ini mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut ya menilai dirinya sendiri. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi penampilan peran dan faktor yang mempengaruhi identitas diri. Kemudian ada faktor presipitasi ya. Jadi faktor presipitasi pencetusnya adalah ketegangan peran. Jadi stres yang berhubungan dengan frustasi yang dialami individu dalam peran, perkembangan transisi yaitu perubahan norma yang berkaitan dengan individu, kemudian situasi transisi peran. Jadi adalah bertambahnya atau berkurangnya orang yang penting dalam kehidupan melalui kelahiran dan kematian, kemudian transisi peran sehat dan sakit yang diakibatkan oleh keadaan sehat dan keadaan sakit. Ini penting sekali karena biasanya ketegangan terjadi ketika seseorang itu mengalami permasalahan ya di dalam hidupnya, baik itu kehilangan orang yang dicintai, sehingga contoh misalnya kasus seseorang yang hidup ya ketika ayah yang biasanya berperan sebagai tulang punggung keluarga, jadi makanya si anak itu harus berubah perannya atau melakukan transisi peran sehingga dia juga harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, di sini juga bisa menjadi pencetus bahwa ini bisa menjadi permasalahan psikososial ya, terutama konsep diri. Kemudian ya, ini perubahan perilaku gangguan konsep diri. Jadi perubahan perilaku pada gangguan citra tubuh, kemudian perubahan perilaku berhubungan dengan harga diri rendah, perubahan perilaku berhubungan dengan kerancuan identitas ya. Jadi sangat sering sekali terjadi ya, identitas itu mengalami self identity mengalami rancu ya, gangguan di situ. Kemudian juga perubahan perilaku yang berhubungan dengan depersonalisasi ya, baik itu afektif, persepsi, kognitif, dan perilaku. Oke, nah jadi ketika ada permasalahan tersebut, maka seseorang itu seharusnya memiliki mekanisme coping yang bagus ya. Bisa jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jangka pendeknya tentu dengan menilai dirinya sendiri ya, bahwa ini semuanya bisa berubah ya, pasti akan baik-baik saja ya, tidak perlu khawatir. Nah, itu bisa juga. Ataupun jangka panjang itu bisa terjadi ketika seseorang tersebut ya mulai mengetahui tujuannya dan dia ingin mencapai tujuan tersebut. Jadi dia fokus dengan tujuan tersebut, sehingga gangguan-gangguan konsep diri yang biasanya terjadi itu akan hilang ya, atau akan terlupakan.
Oke, ini contohnya jangka pendek ya. Jadi kegiatan pendidikan sementara, kompetisi olahraga, kegiatan mengganti identitas sementara ya, ikut kelompok sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada yang jangka panjang ya, menutup identitas terlalu cepat, mengadopsi identitas yang disenangi orang. Kemudian identitas tadi ya saya bilang tujuan ya, jadi itu terkait dengan menggali potensi diri sendiri. Kemudian identitas negatif itu asumsi yang bertentangan dengan nilai dan harapan masyarakat. Oke, diagnosa keperawatan. Jadi gangguan konsep diri ini berhubungan dengan kecemasan ya, bermusuhan, rasa bersalah yang sering menimbulkan kekacauan, kemudian mengakibatkan respon coping yang maladaptif. Kemudian tindakan keperawatannya fokus ya, tindakannya adalah untuk menolong klien untuk memahami dirinya secara utuh sehingga dia mampu menggali kemampuan yang dimiliki dan menggunakan untuk mencapai perilaku yang konstruktif. Ya, prinsip asuhan keperawatannya adalah memecahkan masalah yang terlihat atau yang dapat dilakukan oleh kemampuan diri sendiri oleh pasien. Jadi memperluas kesadaran diri, eksplorasi diri, mengevaluasi diri, perencanaan yang realistik ya, kemudian pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan. Oke. Jadi cara mengembangkan kesadaran diri ini bagaimana? Jadi cara mengembangkan kesadaran diri ini adalah membangun keterbukaan ya dan hubungan saling percaya. Kemudian juga bekerja pada klien pada tingkat kemampuan yang dimilikinya. Artinya jangan memberikan target yang muluk-muluk gitu ya. Kemudian juga memaksimalkan peran serta klien dalam hubungan terapeutik. Jadi di sini kita upayakan apa yang dilakukan tuh harus based on klien, jadi berdasarkan klien. Contoh misalnya terkait dengan permasalahan identitas gitu ya. Jadi kita harus bisa merangkum, menjelaskan ya bagaimana seseorang itu melihat identitas dirinya. Jadi kita langsung bilang ke kliennya identitas itu seperti ini. Menurut mbaknya atau masnya, nah seperti apa atau apa yang bisa mas dan mbaknya ungkapkan gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian juga cara eksplorasi diri ya, membantu klien untuk menerima pikiran dan perasaan, membantu pasien mengklarifikasi ya konsep diri dan hubungan dengan orang lain melalui keterbukaan. Kemudian menyadari dan memiliki kendali terhadap perasaan Anda ya sebagai perawat dan berespon empati bukan simpati. Serta tekankan bahwa kekuatan untuk merubah ada pada klien. Jadi kita tidak boleh ikut hanyut ya dalam permasalahannya, tetapi tetap kita harus bisa objektif ya melihat masalah tersebut. Jadi makanya harus berespon empati bukan simpati di sana. Kemudian juga penting adalah untuk mengevaluasi diri ya. Jadi bantu klien untuk menjabarkan masalahnya secara jelas. Jadi ini penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ya, komunikasi terapeutik pada klien. Jadi ketika klien tersebut bisa menjelaskan masalahnya, ini akan lebih mudah ya untuk menangani permasalahan tersebut. Ya, kemudian gali respon coping adaptif dan maladaptif klien terhadap masalah yang diharapkan. Kemudian perencanaannya harus realistis ya, jadi bantu klien untuk mengidentifikasi alternatif pemecahan masalahnya. Bantu klien juga untuk mengembangkan tujuan yang realistis. Contoh misalnya ketika kita berbicara terkait harga diri, maka kita harus bisa memberikan solusi-solusi yang aplikatif ya, misalnya berkenalan dengan orang lain, coba berbicara di depan umum ya. Kemudian pertama misalnya berbicara di depan kaca ya dan lain sebagainya. Itu harus aplikatif dan realistis. Kemudian pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan ya, fasilitas kesempatan untuk sukses, kuatkan dan beri pengakuan pada kekuatan keterampilan dan aspek yang sehat dari kepribadian klien. Bantu klien untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan, pakai kelompok yang dapat memberi harga diri pada klien. Jadi ini penting ya, jadi menggunakan kelompok-kelompok sosial ya sebagai support ya, social support itu sangat penting karena bisa meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan harga diri dari klien tersebut.
Kemudian tingkatkan pembedaan diri pada kalian dalam keluarga. Kalian merasakan sebagai individu yang unik. Jadi dia merasa bahwa dia itu dibutuhkan, disayangi ya, dan merasa dimiliki ya di dalam keluarga tersebut. Beri waktu yang cukup untuk berubah dan sediakan dukungan yang cukup dan reinforcement positif pada klien untuk membantu mempertahankan kemampuannya. Let it go.